Guys, gimana kabarnya? Kali ini saya mau coba rangkum alur cerita film yang katanya bergenre horror thriller misteri yang rilis pada tahun 2010 dan dibintangi oleh Kira, sang pemegang tahta Death Note di zamannya Tatsuya Fujiwara. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Hideo Nakata, sutradara legend horor dari film The Ring series yang cukup ngeri pada zamannya. Karena saya sudah bingung mau ngomong apa, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Yuki sedang mencari pekerjaan lewat majalah dalam toko buku. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang menanyakan tentang pendapat Yuki dari lowongan pekerjaan paruh waktu 7 hari yang dikirim ke ponselnya. Dengan gaji senilai 112.000 yen per jamnya, atau sama dengan 12 juta lebih per jamnya. Meskipun sempat curiga dengan lowongan pekerjaan itu, karena Yuki butuh cuan untuk menyambung hidupnya, akhirnya Yuki dan wanita itu memutuskan untuk mengirim CV dan surat lamaran kerjanya yang membuat mereka sekarang berada di sebuah limosin berisikan 10 orang pencari cuan juga di dalamnya. Tibalah mereka di suatu tempat atau perusahaan yang bernama Interacticum Foundation Experiment dan masuk ke dalamnya. Di sana mereka mendapatkan instruksi lewat pengeras suara untuk menaruh semua barang-barang mereka ke dalam loker. Dan mengumumkan bahwa dalam eksperimen psikologis ini mereka akan menghadapi situasi bermoral dan irasional. Mereka berhak memilih untuk siap menerima itu semua atau pulang dengan tangan kosong. Karena kelilit hutang dan butuh cuan untuk hidup, akhirnya mereka semua siap menerima itu dan melanjutkan eksperimen dari kerja paruh waktu selama 7 hari di gedung itu. Mereka diarahkan ke lorong bawah tanah dan masuk ke dalam suatu ruangan makan dengan 10 boneka Indian di tengah meja. Dan tiba-tiba, pintu dari ruangan itu tiba-tiba tertutup. Dan eksperimen hari pertama pun dimulai. Dalam ruangan itu, mereka melihat ada waktu mundur yang merupakan jangka waktu mereka dalam eksperimen. Dan di bawahnya ada angka lain yang terus bertambah tiap detiknya, namun mereka tidak tahu itu angka apa. Setelah itu, mereka pun memakan makanan yang sudah disediakan dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Di antaranya, Osaka yang katanya seorang dokter, Wakana, pacar dari Osaka, Maki, Miyazaki Mizu, Iwai, Soko Suwana, Yuki, sang tokoh utama dalam film ini, Sawako Fuji, Nishino Munihiro, dan Ando. Saat mereka sedang asik makan dan mengobrol, tiba-tiba ada pengumuman dari pihak perusahaan lewat boneka Indian yang di atas meja. Dan mereka diperkenalkan dengan robot yang bernama Guard. Fungsi dari robot itu sendiri adalah untuk memantau kegiatan mereka selama 7 hari eksperimen. Dan memberikan hukuman atau eksekusi bagi peserta yang melakukan pelanggaran. Dalam ketentuan eksperimen ini, setiap orang diberikan kamar tidur dengan sebuah kotak di dalamnya. Dan para peserta harus masuk kamar tidur pada pukul 10 malam dan tidak ada satu orang pun yang boleh berkeliaran sampai fajar tiba. Karena jika ada yang melanggar, robot Guard akan menyelenyapkan mereka di saat itu juga. Dan mereka juga akan dihadapkan dengan sebuah kasus kejahatan dalam eksperimen itu, di mana mereka harus menunjuk satu orang di antara mereka untuk menjadi detektif yang akan mengajukan solusi yang harus mereka pilih berdasarkan voting suara terbanyak. Jika mayoritas voting mengatakan bahwa orang tersebut bersalah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan eksperimen akan selesai selama 7 hari jika hanya menyisakan 2 orang peserta sebagai pemenangnya. Setelah mendengar semua itu, mereka semua pun panik dan saling mencurigai satu sama lain. Saat itu Yuki menyadari bahwa akan ada pertaruhan nyawa dalam eksperimen yang akan mereka lalui selama 7 hari di tempat itu. Dan Yuki pun menenangkan mereka dengan mengatakan jika ini adalah eksperimen tentang kejahatan manusia, satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan eksperimen ini adalah dengan tidak saling mencurigai dan harus percaya satu sama lain. Ando pun sependapat dengan apa yang dikatakan Yuki. Ya akhirnya, mereka semua pun menyetujui saran dari Yuki. Setelah itu, pengumuman pun kembali mereka dengar yang memberitahu tentang kartu yang dapat mereka pilih untuk membuka kunci kamar mereka masing-masing. Setelah kejadian itu, terlihat Fuji dan Mia yang mencuci piring sambil ngobrol tiba-tiba dihampiri oleh Nishino yang mengatakan bahwa Fuji mirip seorang kepala sekolah yang telah menganiaya salah satu anak di taman kanak-kanak.
Namun hal itu langsung dibantah oleh Fuji. Karena kejadian itu membuat Mia akhirnya panik dan mencurigai Fuji saat itu juga. Singkat cerita, tepat pukul 10 malam, mereka kembali mendengar suara yang mengharuskan mereka semua masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sesampainya di kamar, Yuki pun heran karena kartu itu ternyata bukan kunci pintu kamar. Karena pintu dari setiap kamar ternyata tidak mempunyai kunci sama sekali yang bisa membuat siapa saja bisa bebas masuk ke dalam kamar mereka. Yuki menyadari ada kamera CCTV di setiap sudut ruangan. Ia juga melihat sebuah kotak di dalam kamarnya dan menyadari bahwa kartu yang ia bawa adalah kunci untuk membuka kotak itu. Saat ia membukanya, ternyata isinya adalah sebuah tombak besi. Karena merasa aneh, ia pun menutup kembali kotak itu dan pergi untuk tidur. Keesokan harinya, tepatnya di hari kedua eksperimen, saat Mia sedang berjalan, tiba-tiba semua peserta dikagetkan dengan kematian Nishino dengan 5 luka tembakan di dadanya. Ando juga menemukan selongsong peluru yang berada di dekat jasad Nishino. Dengan kejadian itu, Mia tiba-tiba memandang Fuji dan makin mencurigainya. Saat semua orang sudah panik, Ando mengusulkan untuk memeriksa apakah senjata yang telah membunuhnya adalah miliknya sendiri. Tapi ternyata, barang milik Nishino adalah sebuah racun sianida, yang artinya ada peserta lain yang memiliki senjata api dan sengaja membunuh Nishino. Dan tiba-tiba ada robot guat yang membawa mayat Nishino ke suatu ruangan yang berisikan 9 peti mati dan memasukkan jasad Nishino ke dalam peti mati yang sudah disediakan untuk peserta yang terbunuh. Karena kejadian itu, akhirnya mereka menyadari bahwasannya barang yang ada di dalam kotak di kamar mereka adalah senjata yang bisa digunakan untuk saling membunuh satu sama lain. Di saat itu juga, Osaka mengusulkan untuk mengecek semua barang yang ada di kotak masing-masing peserta. Namun, saat itu Mia mengatakan, jika kita memberitahu senjata kita pada pembunuh yang ada di antara kita, maka ia akan mengincar senjata peserta yang lemah untuk dibunuh selanjutnya. Karena alasan Mia masuk akal, dan untuk mencegah terjadinya pembunuhan, akhirnya Osaka mengusulkan solusi untuk Futing menjadi detektif, dan menuduh Iwai sebagai pelakunya. Karena memang ekspresi dari Iwai sendiri sangat tenang dan tertawa saat melihat mayat Nishino yang terbunuh. Yuki dan Ando menyangkal itu dan tidak menyetujui bahwa Iwai adalah pelakunya. Namun, sebagian besar dari mereka sepakat bahwa Iwai adalah pelakunya, yang akhirnya membuat Iwai dibawa oleh robot guat dan memasukkannya ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua memutuskan kembali ke kamar masing-masing. Namun, saat Yuki kembali ke kamar, ia terkejut karena kotak miliknya ternyata telah ditukar dengan pistol yang membuat ia panik. Selang beberapa lama, mereka pun memutuskan berkumpul di suatu ruangan. Tiba-tiba pengumuman pun kembali didengar oleh mereka, yang mengatakan bahwa detektif Osaka yang memberikan solusi kriminal telah mendapatkan bonus 2 kali lipat sebesar 32 juta yen. Namun, ketika mereka memeriksa kotak yang ada di kamar Iwai, ternyata kotak Iwai kosong dan tidak memiliki senjata apapun. Yang artinya, pembunuh dari Nishino bukanlah Iwai. Saat itu juga Yuki akhirnya memutuskan untuk menceritakan pada Suwana bahwa ada yang menukar senjata besinya dengan pistol ke dalam kotaknya. Dengan mudah, Suwana pun mempercayai Yuki dan meminta maaf karena telah mengajaknya mengikuti eksperimen tersebut. Saat menjelang tidur, Yuki pun memeriksa kembali pistol yang ada di dalam kotaknya dan menghitung jumlah peluru di dalamnya. Dan ternyata, pelurunya masih lengkap, yang artinya belum ada peluru yang ditembakkan oleh pistol itu. Di lain cerita, dan di malam yang sama, Fuji yang sedang gabut karena novel yang ia baca bersambung memutuskan untuk melanggar peraturan dan diam-diam pergi ke perpustakaan untuk mengambil novel seri berikutnya. Namun tiba-tiba Mia membunuh Fuji tepat di kepalanya dengan senjata penembak paku super miliknya. Keesokan harinya, kematian Fuji di hari ketiga eksperimen membuat mereka semua semakin mencurigai satu sama lain. Di saat itu, tiba-tiba Osaka ingin mengambil peran sebagai detektif lagi dan menuduh Suwana sebagai pelaku pembunuhan dari Fuji. Dengan kekuatan cinta, Yuki pun membela Suwana dan mengingatkan kepada yang lain agar tidak saling mencurigai satu sama lain. Karena itulah satu-satunya cara agar mereka dapat bertahan hingga sisa waktu eksperimen.
Saat itu juga Ando pun menyetujui saran dari Yuki dan memberitahu bahwa ia mengikuti eksperimen itu untuk mencari informasi tentang kematian anaknya. Karena memang anaknya juga adalah korban dari salah satu eksperimen ini. Dan ia juga memberitahu peserta lain bahwa ini bukanlah eksperimen pertama dengan iming-iming pekerjaan paruh waktu dengan gaji yang besar. Karena eksperimen sebelumnya juga telah memakan korban yang banyak. Setelah mendengar kisah Ando, akhirnya peran detektif Among Us Werewolf pun tidak jadi mereka mainkan. Di malam harinya, saat Yuki sedang menyelidiki ala detektif tentang apa yang terjadi, tiba-tiba Ando datang dan mengajak Yuki untuk berpatroli di malam hari secara bergantian agar tidak terjadi pembunuhan lagi. Dan ia juga memberitahu tentang robot guat yang berputar mengelilingi koridor setiap 10 menit dan selalu searah jarum jam. Jadi kesimpulannya, mereka bisa dengan aman berjalan di koridor melewati jam 10 malam searah jarum jam selama 10 menit setelah robot guat berpatroli. Di lain cerita, ternyata Osaka dan pacarnya Wakana sedang ikebake di salah satu peti mati. Setelah Wakana pergi meninggalkan Osaka di ruangan itu, tiba-tiba atap dari ruangan itu jatuh dan menimpa Osaka yang membuatnya mati seketika. Keesokan harinya, saat mereka semua melihat Osaka tak bernyawa di ruangan itu, tiba-tiba remote yang ditemukan oleh Maki ternyata adalah remote kontrol atap dari ruangan peti mati. Hal itulah yang membuat mereka semua langsung mencurigai Maki. Karena kelabilan remaja akhir balik yang panik, tiba-tiba Maki kabur ke kamarnya, mengambil dan menodongkan senjata crossbow kepada Ando dan Yuki. Namun tiba-tiba Wakana datang dengan senjata kapaknya dan langsung membunuh Mika. Tidak cukup di situ, ternyata Wakana juga memutuskan bunuh diri karena belahan jiwanya Osaka telah tiada. Dan faktanya, ternyata eksperimen yang mereka lakukan adalah acara live streaming yang sedang ditonton oleh sebagian member di kota Jepang. Angka yang kita lihat di awal scene tadi adalah angka awal visitor atau pengunjung yang sedang menyaksikan acara eksperimen dari 10 peserta yang bertahan hidup untuk mendapatkan uang. Dan sekarang, acara ini telah ditonton oleh 5 juta penduduk dari negara Jepang. Kembali ke tokoh utama Yuki yang sedang duduk di meja makan bersama Ando, Suwana, dan Mia untuk menenangkan diri dari kejadian yang telah mereka alami. Namun, di saat itu, terlihat Mia yang sedang membuat es teh menambahkan obat penenang otot ke dalam es teh itu dan memberikannya kepada Yuki, Ando, dan Suwana. Saat menjelang jam 10 malam, tiba-tiba Yuki menghampiri Mia karena curiga bahwa ia adalah pembunuh Fuji dan bertanya tentang luka baret senjata tajam yang ada di lengannya. Mia pun menjelaskan bahwa sewaktu ia kecil, memang sering mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri karena orang tuanya sering menyiksanya. Dan ia pun tiba-tiba menunjukkan foto anaknya yang membutuhkan operasi transplantasi jantung kepada Yuki. Karena itulah ia mengikuti eksperimen ini untuk mendapatkan uang. Namun tiba-tiba Yuki merasa lunglai dan terjatuh. Semua itu karena efek dari obat penenang otot yang Mia berikan sudah bekerja. Saat itu juga Mia membuka kotaknya dan mengambil senjata penembak Pako super miliknya dan langsung menembak Yuki. Hal itu menguatkan kecurigaan Yuki bahwa pembunuh Fuji adalah Mia. Yuki pun berusaha kabur dari Mia meskipun dengan tubuh yang lunglai karena efek dari obat itu. Dan di saat Mia sudah mengendalikan keadaan dan ingin membunuh Yuki, tiba-tiba robot guat yang sedang berpatroli datang menyuruh mereka masuk dalam kamar. Dengan cepat, meskipun lunglai, Yuki bisa mendorong Mia dengan lututnya dan masuk ke dalam kamar di dekatnya. Dan tiba-tiba, Mia pun tewas seketika. Keesokan harinya, setelah mereka semua tersadar, Yuki menceritakan apa yang dialaminya dan mengatakan bahwa Mia telah memberikan obat penenang ke dalam teh yang mereka minum. Yuki juga menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Nishino bukan mati karena dibunuh oleh pistol peserta lain, melainkan dibunuh oleh robot patroli guat. Kedatangan Nishino ke eksperimen ini sebenarnya untuk mati, karena memang ia sudah melakukan perjanjian kepada ketua dari eksperimen ini untuk mengorbankan dirinya dengan syarat akan mendapatkan uang untuk seseorang yang ia tinggalkan. Itulah sebab mengapa ia mendapatkan racun untuk ia minum sendiri di dalam kotak miliknya.
Yuki juga mengatakan tujuan dari kematian Nishino adalah untuk memancing konflik hingga akhirnya para peserta terpancing untuk saling mencurigai satu sama lain. Yang akhirnya membuat Mia terpancing dan bisa membunuh Fuji demi mendapatkan uang untuk pengobatan anaknya. Yuki pun meminta Ando dan Suwana untuk saling percaya satu sama lain. Dan tidak ada lagi permainan detektif Among Us seperti yang diinginkan oleh pemilik eksperimen ini. Mereka bertiga pun sepakat untuk meletakkan semua senjatanya di meja makan. Keesokan harinya, di hari ke-6 eksperimen, Yuki melihat Ando yang sedang memegang pistol milik Yuki di ruang makan. Dalam perbincangan mereka, akhirnya mereka menyadari bahwa angka yang terus bergerak di ruangan itu adalah jumlah penonton yang sedang melihat acara live streaming eksperimen yang mereka lakukan. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di hari ke-7, Yuki menyadari bahwa semua senjata mereka yang di meja makan telah hilang. Yuki pun mencari Suwana dan Ando di kamarnya, namun mereka juga menghilang. Sampai pada akhirnya, ia melihat pintu ruangan penjara yang berisi Iwai telah terbuka dan menemukan bahwa penjara tempat Iwai dikurung terdapat CCTV dari setiap sudut ruangan di tempat itu. Yuki pun segera mencari ke ruang peti mati dan ternyata menemukan Ando yang telah tertembak. Dan tiba-tiba Iwai datang menyerang Yuki dan ia mengatakan bahwa telah melihat semuanya lewat CCTV dan ialah yang telah membunuh Osaka dengan senjata remote-nya dan juga membuang remote itu di sela ruangan yang ditemukan oleh Maki. Karena kematian Ando, Iwai mengambil alih peran detektif Among Us dan langsung menuduh Yuki sebagai pelakunya. Namun, Yuki membantah itu semua dan bersikeras bahwa ia bukan pembunuhnya. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba Suwana muncul dan menodongkan senjatanya kepada Iwai. Namun dengan cepat, Iwai bisa merebut pistol itu dan menembakkannya kepada Yuki. Namun tiba-tiba, pistol yang ditembakkan Iwai berbalik arah dan meledak ke arah Iwai yang membuatnya mati seketika. Saat itu pun Yuki menyadari bahwa Ando telah memodifikasi pistol itu agar ia menggunakannya mati. Setelah kejadian itu, pintu pun terbuka yang menandakan bahwa eksperimen telah usai. Dan saat mereka keluar dari ruangan, terlihat seorang pria menyerahkan satu tas uang bayaran kepada Yuki. Dengan segera, Yuki pun mengambil tas itu dan mengajak Suwana untuk pergi. Namun ternyata, Suwana adalah orang yang juga bekerja di perusahaan eksperimen. Dan mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk meningkatkan jumlah penonton yang menyaksikannya secara live. Karena itulah, ia dengan sengaja membuka pintu penjara hingga Iwai dapat keluar dan menukar senjata besi milik Yuki dengan pistol. Semua itu dilakukan hanya untuk menaikkan jumlah penonton. Saat menyadari cintanya telah pergi meninggalkannya dan membohonginya sehingga membuatnya kecewa, tiba-tiba Ando datang menghampiri Yuki yang membuat ia terkejut. Ternyata, Ando pura-pura mati agar ia tidak terbunuh dan dapat menyelesaikan eksperimen itu. Mereka berdua pun bisa selamat dan pergi meninggalkan tempat eksperimen itu. Dan film pun selesai. Oke, cukup sekian alur cerita film versi Kifanima. Selalu sehat mencari cuan agar bisa rutin bayar cicilan tiap bulan. Kifanima undur diri. Wassalam.